Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berkumpul di ruangan yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya selawat beserta salam tidak lupa dan tidak bosannya selalu kita panjatkan untuk Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UPTD 07 Gunung Malintang, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah hadir pada siang hari ini, dan yang teristimewa untuk Bapak narasumber kami, yaitunya Bapak Sutra Sutriadi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kegiatan kita pada siang hari ini yaitunya perumusan rencana tindak lanjut atau yang disebut juga RTL PKG PJOK tahun pelajaran untuk 2024-2025. Yang mana nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak Sutra Sutriadi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator, yaitu Ibu Rizka, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, dan PTK UPTD SD Negeri 07 Gunung Malintang. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan P5 PJOK. Jadi rencana tindak lanjut ini yaitu merupakan program P5 yang akan dilaksanakan nanti pada semester 2 nanti. Jadi untuk pertamanya yang program itu yaitu membuat latihan kreatif, di mana latihan kreatif itu siswa yang akan membuat program latihan itu dan berupa senam irama yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Latar belakangnya yang pertama yaitu ada dua aktivitas peserta didik di SD 07 Gunung Malintang ini. Kalau kita lihat hanya ada dua kegiatan senam, yaitu pada pembiasaan dan pada jam pembelajaran olahraga. Yakninya pada jam pembiasaan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan senamnya hanya satu, yaitu senam Ria Anak Indonesia. Dalam kegiatan ini dengan terbatasnya senam tersebut, maka pengalaman gerak peserta didik kita jadi terbatas. Maka gerak yang terbatas itu tidak sesuai dengan konsep yang ada pendidikan gerak pada kurikulum Merdeka, di mana konsep pendidikan gerak itu tidak boleh membatasi peserta didik. Jadi mereka diberikan keleluasaan sebanyak-banyaknya untuk melakukan gerakan. Pemanfaatan asetnya, yang pertama aset manusia yang ada di sekolah kita, ada kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, peserta didik, dan orang tua. Aset fisik berupa lapangan, laptop, pengeras suara. Dalam program ini, suara pilihan dan kepemilikan peserta didik melakukan gerakan senam sendiri dan memimpin dalam kegiatan senam bersama setiap hari Selasa. Jadi intinya, kenapa saya memilih ini? Karena adanya atau keterbatasan gerakan senam yang dilakukan peserta didik. Maka dari itu harapan saya nanti dengan adanya proyek ini, peserta didik lebih bervariasi setiap minggunya melakukan senam dengan variasi-variasi gerakan atau tidak itu saja. Tujuannya peserta didik mampu membuat rangkaian gerakan berirama
mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerakan berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. 3. Peserta didik secara berkelompok membuat video gerakan berirama mengikuti musik. Capaian dan hasil yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan proyek ini diperlukan beberapa langkah yang harus dicapai, yakninya adanya sosialisasi terhadap peserta didik dengan rencana kegiatan yang akan diadakan setelah kita ujian akhir semester 1 ini, dan pembagian kelompok, mencari referensi senam sebanyak-banyaknya dari berbagai media, bisa dari YouTube dan yang lainnya. Mereka membuat rangkaian gerakan senam mulai dari pemanasan, inti dan pendinginan. Durasinya pemanasan 2 menit, inti 5 menit dan pendinginan 5 menit. Yang menentukan musik yang akan dipakai menyelaraskan dengan gerakan musik yang sudah dipilih. Capaian hasil yang diharapkan di dalam proyek ini, saya tidak sendiri nantinya akan mengajak Bapak Ibu guru berkolaborasi untuk membimbing anak dalam menyelaraskan gerakan dalam musik agar sesuai. Kemudian ada latihan masing-masing kelompok, mempraktikkan gerakan senam berirama mengikuti musik secara berkelompok. Langkah-langkahnya, setiap kelompok yang akan menampilkan senam ini akan direncanakan 20 Juni nanti sebelum pembagian rapor. Pelaksanaan dan penanggung jawabnya ada kepala sekolah, guru PJOK, dan guru kelas, dan guru yang ahli lainnya. Ketiga, setelah mempraktikkan, bagusnya setiap kelompok harus membuat video senam yang sudah dibuat bersama kelompok masing-masing, diserahkan kepada guru mapel PJOK nanti. Pembuatan video Februari sampai 17 Juni 2025. Uploadnya atau diserahkan kepada guru mapel mulai tanggal 18 sampai 2025 nanti. Mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya, kenapa panjang atau masa lini waktunya terlalu lama. Memang pembelajaran PJOK berbasis proyek ini tidak hanya satu kali pertemuan, tapi berbulan-bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 semester. Satu lagi yang dinilai di sini bukan hanya produknya, tapi proses pembuatan produk juga dinilai di sini. Struktur pembelajaran. Jenis kegiatan ini kokurikuler, jadi tidak dalam mata pembelajaran PJOK tapi di luar. Bisa pembiasaan yang kita lakukan setiap hari Selasa pagi yang termasuk kokurikuler. Peserta didik dapat bekerja berkelompok bersama-sama di rumah untuk merangkai gerakan. Jadi kegiatan ini tidak mengganggu jam pelajaran PJOK di sekolah. Sasaran hanya membuat kelas 6 dulu Bapak Ibu guru, karena saya observasi terlebih dahulu efektif atau tidaknya. Kalau efektif baru kelas lainnya saya imbaskan. Untuk jumlah peserta pada kelas 6 24 yang akan dibagi menjadi 4 kelompok. Sosialisasi program mulai dari 25 sampai 30 Januari nanti. Pembuatan gerakan 25 Januari sampai Juni. Penampilan 3 sampai 10 Juni 2025 dan pembuatan video dan refleksinya. Kapasitas yang dimiliki aset yang dimiliki sekolah yang dapat mendukung terlaksananya proyek ini ada aset manusia, kepala sekolah, guru ahli, guru PJOK, murid dan orang tua.
kapasitas aset fisik, ada lapangan, laptop, pengeras suara. Evaluasinya nanti, evaluasi penilaian dilakukan pada setiap langkah yang akan dikerjakan mulai dari pembuatan proses dan pelaksanaan. Caranya melalui proses observasi langsung saat proses pembuatan gerakan dan melakukan refleksi dari peserta didik. Jadi nantinya peserta didik berefleksi apakah sudah mampu membuat gerakan untuk memenuhi target atau belum. Penilaian dilakukan pada saat penampilan gerakan senam dengan unjuk kerja kelompok dan wawancara atau teman sejawabnya. Apakah dengan melihat merasa senang dan gembira, pembuatan video senam juga dinilai melalui observasi video, bisa dari teknik pengambilan video atau nanti pertimbangan lainnya. Tantangan yang akan muncul, yang pertama, satu kesulitan dalam membuat gerakan karena keterbatasan daya tangkap anak. Membimbing anak sebagai perwakilan untuk mengimbaskan kepada teman-teman kelompoknya. Yang tantangan kedua, membuat video yang sesuai diharapkan karena sebagian anak didik kurang memahami dalam teknik merekam video dan pembuatan video. Terima kasih. Mungkin hanya itu hasil rencana tindak lanjut saya pada program P5 nanti untuk semester 2. Jadi saya tutup dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutra Sutriadi atas pemaparannya, yaitu pemaparan tentang rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada semester 2 nanti ya Pak, yaitu tentang RTL, PKG, PJOK. Baiklah Bapak Ibu semuanya, setelah dipaparkan oleh Bapak Sutra Sutriadi tadi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya tentang rencana tindak lanjut yang akan beliau laksanakan nantinya? Kepada Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita siap ya Bapak Ibu untuk mendukung apa yang direncanakan oleh Bapak Sutriadi nantinya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini akan membuat sekolah kita sukses ke depannya ya Pak, dan nanti juga akan membuat anak-anak kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan senam di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sekian saja pemaparan atau perumusan rencana tindak lanjut kita pada hari ini. Kami sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon maaf. Kami sudahi, wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.